Jadi harus ada, mudah-mudahan Dudung Ahok atau siapa itu orang Papua bisa jadi masuk. Udah bosen saya diperintah orang Jawa nih melihat Indonesia korup begini. Bukan karena mereka mayoritas, tapi untuk perubahan ayo kita berani berbeda. Kasih kesempatan yang sama. Katanya Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Harus beragam. Indonesia nggak ada fungsi kontrol, itu yang bikin Indonesia bobrok. Karena semua bermain untuk kekuasaan, bagi-bagi kue. Kalau ada fungsi kontrol, kita berani berbeda, berani berlawan. Akhirnya sama-sama mengarah kebenaran, kebaikan, arahnya ke kebaikan untuk masyarakat. Tapi karena udah kong kali kong ini, skenario mereka ini permainan busuk. Nggak ada yang kontrol, berantakan semua. KPK mana sekarang? Tiap tahun berapa anggarannya untuk KPK? Korupsi makin jaya tuh. Kan biadab berarti ini negara. Jenderal Tepa Tobing aja kemarin saya dengar bincangannya ngeluh. Bayar uang sekolah aja nggak ada. Jenderal. Sampai ngeluh di media sosial nggak bisa bayar uang sekolah. Kan kasihan denger ya. Sementara bukan Jenderal Pak Tobing aja yang korban. Tukang beca juga korban. Banyak yang korban. Karena negara yang kaya ini tidak diatur untuk kesejahteraan masyarakat, tapi kesejahteraan elit. Sudah mengungkapkan di sini. Ya, saya lanjutkan lagi ya Pak. Jadi JK, Prabowo, Mega, SBY, Brewok, bahkan Amin Rais, semuanya satu mata rantai yang sama Pak. Ya, ada yang pura-pura rival, ada yang berlaga setengah-setengah mendukung, ada yang mendukung total. Tujuannya demi kekuasaan. Siapapun yang kalah tetap kebagian. Ya. Mega mewakili Soekarno beserta pengikutnya. Prabowo mewakili Cendana, ada Orba beserta pengikutnya. JK mewakili garis kertas, agama beserta pengikutnya. Semua mengaku sebagai nasionalis demi Indonesia. Tapi faktanya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hanyalah hayalan, uang cilik. Ya, atas nama rakyat, pertanyaannya kan, rakyat yang mana saat ini? Rakyat yang cuman mudah dibegoin. Nah, 2024 ini kita udah harus tahu. Kalau saya bukannya anti siapa-siapa, tapi lihat kondisi politik ini, jangan dukung Ganjar. Kita terjebak terus, dibodohi terus. Mereka di belakang layar, salaman, pelukan, makan, ketawa-ketiwi. Di depan layar seakan-akan rival, musuh. Ini saya lihat nih, Ganjar Prabowo bakal naik. Walaupun belum ada wakil, saya udah yakin nih, Ganjar sama Prabowo. Udah pasti nih, diarahkannya ke sana. Mega pernah berjanji ke Prabowo, kamu akan pasti satu waktu, kalau nggak wapres jadi presiden. Ini momentumnya. Jadi semua udah disetting, Pak. Kita cuma dibegoin. Ya. Saya ngarep ada satu tokoh yang betul-betul nasionalis seperti Soeharto tapi tanpa korupsi, yang benar-benar mensejahterakan. Kalau perlu orang Papua jadi wakil presiden, atau orang Dayak, atau orang Batak, jangan cuman kayak si Luhut aja mikirin bisnis. Semua penutupan gereja, berapa banyak orang Batak jadi korban. Luhut ada bicara, diam tuh, ya kan? Kalau bicara keadilan dalam beragama, diam. Ya, di mana keadilan itu kalau yang sosok-sosok ini terus yang diharapkan? Jadi harus ada, mudah-mudahan Dudung Ahok atau siapa itu orang Papua bisa jadi masuk. Udah bosen saya diperintah orang Jawa nih melihat Indonesia korup begini. Bukan karena mereka mayoritas, tapi untuk perubahan ayo kita berani berbeda. Kasih kesempatan yang sama. Katanya Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Harus beragam. Kasih kesempatan, ya, buktikan kita sebagai fungsi kontrol. Bung Beta. Salah kita lawan. Bung Beta. Tapi jangan dibiarkan hanya karena suku dan agama. Bung Beta. Iya. Would you change your mind kalau Ahok jadi VP-nya Ganjar? On what? Ya, katanya jangan pilih Ganjar, tapi kalau Ganjar narik Ahok, would you change your mind? Teorinya nggak bisa, Pak. Jadi nggak bisa berandai-andai. Presiden? Teorinya nggak bisa, Pak.
Artinya Ahok tidak akan bisa dipadukan dengan Ganjar karena akan kehilangan suara banyak nanti. Karena Ganjar dengan Ahok itu suaranya sama pemilihnya. Hampir sama, Pak. Jadi tidak mungkin Ahok dipasangkan dengan Ganjar. Persoalannya kotaknya kan sudah dibentuk Ganjar, Pak Paul. Kotaknya sudah. Jadi kita harus main yang di luar kotak. Bagaimana di luar kotak ini yang bisa tampil. Sementara permainan elit yang kong kali kong ini sudah mengatur dia punya skenario Ganjar. Akhirnya kita terbawa dalam skenario itu. Sekarang kita harus keluar dari skenario mereka dulu. Masih ada waktu, masih bisa bersuara lewat partai mana kek yang bisa melihat ini. Paling nggak Dudung lah. Kalau emang benar. Kasih orang dukung-dudung tuh. Iya, kasih orang suka lah. Karena kita digiring dengan skenario ini, Pak. Yang seakan-akan kita ribut dengan skenario yang di dalamnya padahal kita sama, jadi sama seperti mereka. Enggak, kita harus keluar dari skenario mereka. Kita lawan skenario mereka. Nggak bisa nih Ganjar. Mau dihitung-hitungan mereka menang, mereka kuat. Enggak, kita juga bisa punya pemikir-pemikir masyarakat yang bisa melihat ini. Oh iya, jangan Ganjar deh. Kita mengulangi kesalahan Jokowi 10 tahun ini, bahkan dari reformasi. Permainan mereka ini semua udah tersistematis. Kita terjebak, masyarakat terjebak. Korupsi tetap merajalela, ketidakadilan tetap ada, gereja ditutup makin banyak. Tujuh, militeri. Kasih. Balik ke militeri. Ya, tapi jangan yang korup ya. Yang karena anak kolong jadi pada punya gigi semua, jadi preman semua, preman berdasi. Zamannya Soeharto lagi, jangan juga. Mungkin kasihan ya, Jenderal Tepa Tobing aja kemarin saya dengar bicaranya ngeluh, bayar uang sekolah aja nggak ada. Jenderal sampai ngeluh di media sosial nggak bisa bayar uang sekolah, kan kasihan denger ya. Sementara bukan Jenderal Pak Tobing aja yang korban. Tukang beca juga korban. Banyak yang korban. Karena negara yang kaya ini tidak diatur untuk kesejahteraan masyarakat, tapi kesejahteraan elit. Betul, memang yang bisa mengatasi ini harus militer. Masalahnya sekarang ini militer mana yang mau kita jagokan? Nah, karena hampir semua militer ini ya punya kasus di belakang. Masalah maka repot sekali kita ya. Sebetulnya kalau kita berpikir sehat ya karena itu dosa sistem. Jadi kita nggak bisa dari pokoknya bersih 100% nggak bisa, itu sistem. Karena dosa sistem semua turut perintah atasan. Semua dari atas. Kalau militer kan hanya perintah atasan, asal usul kan begitu. Jadi kalau tadi militer 100% bersih ya sulit. Indonesia ini sulit. Tetapi ya itu mungkin ada baiknya itu tadi ya. Kalau memang nanti Anies yang jadi presiden bubar sekalian, baru nanti ditatani balik semua masing-masing negara-negara. Saya yang itu tiba-tiba Minahasa jadi negara kaya tuh. Tiba-tiba Maluku kaya apa lagi, ikannya banyak sekali Maluku tuh ya, sama Papua paling kaya itu, negara paling kaya sedunia itu Papua Irian Jaya itu. Wah itu ngeri itu. Nah yang miskin ya, yang paling miskin ya ini Cilegon. Cilegon paling Maluku parah. Pak, Maluku kalau berdiri sendiri nggak susah Pak. Ikannya aja, ikan tunanya aja mengelilingi dunia itu Pak. Itu nggak akan miskin orang Maluku seharusnya. Tapi kok jadi miskin sekarang? Sekarang malah miskin Pak. Itulah sebabnya Pak. Saya bilang ada diskriminasi. Di Maluku kalau berdiri sendiri merdeka, ada Islam, ada Kristen di sana, dan jumlahnya sama. Justru di sana akan menjadi demokrasi yang benar tuh, karena Islamnya tidak mayoritas. Ya, Indonesia nggak ada fungsi kontrol, itu yang bikin Indonesia bobrok. Karena semua bermain untuk kekuasaan, bagi-bagi kue. Kalau ada fungsi kontrol, kita berani berbeda, berani berlawan. Akhirnya sama-sama mengarah kebenaran. Kebaikan, arahnya ke kebaikan untuk masyarakat. Tapi karena udah kong kali kong ini, skenario mereka ini permainan busuk, nggak ada yang kontrol, berantakan semua. KPK mana sekarang? Tiap tahun berapa anggarannya untuk KPK? Korupsi makin jaya tuh.
Kan biadab berarti ini negara. Sulit, Tapi Pak. Bung Peta, Iya. kemarin saya udah bilang sistem Indonesia ini seperti spider web. How you gonna fix it? Satu sama lain ini ada hubungan, satu sama lain ini ada koneksi. Sistemnya udah begitu. Ya Like a burn it spider all. web. Spider webnya dibakar habis. Exactly. Ganti Nah, pemain baru. Anak-anak Nah, muda maju yang Ya, pintar-pintar. caranya gimana ya? Bisa, Bung Revolusi. Beta. Lawan Jangan skenario kasih ini yang kesempatan, saat Bung ini Beta. 2024 harus dilawan. Jangan ikutin skenario ini. Anak-anak muda pemikir Indonesia yang nasionalis, yang tidak diskriminasi, siapapun agama dan apapun latar belakang suku bangsanya, maju, lawan. Ini yang tua-tua nih, Mega Terus semua ini dirubah dulu, tua-tua. baru bisa, Bung Beta. Perlu berapa sesi Sistem nih? dirubah dulu. Sampai pemilu pilpres mulai. Bagus tuh. Saya dukung Bung Beta tuh. Dukung. Dirubah dulu, baru bisa. Masalahnya Jokowinya nggak rela kan? Ya kan semua tergantung dari masyarakat. Kalau mau aja dibegoin Jokowi, bilang apalah, apa istilah mereka kalau sebut. Ya Jokowi nggak usah takut lah, kan saya kan pernah bilang sampai akhir jabatan Jokowi Indonesia tetap impor pangan. Saya kan nggak mau teriak dulu kan karena Jokowinya sudah mulai menurut saya agak bener lah. Itu contohnya. Saya taruhan beberapa tahun yang lalu sampai akhir jabatan Jokowi Indonesia akan juara dunia impor pangan. Habis-habisin anggaran terus ya. Padahal tanahnya subur ya. Iya, padahal tanahnya subur. Karena itu tadi, karena dikuasai oleh Islam, Pak. Islam dia merajalela. Bukan karena orang-orangnya beragama Islam, tetapi karena Islam itu yang menjadi panutan hidupnya mereka, ideologinya sekarang. Itu yang membuat rusak Indonesia. Indonesia itu dirusak oleh cara berpikir Islam. Nah, itu yang menjadi bahaya bagi Indonesia sekarang ini. Jadi saya bilang, nggak ada obatnya. Obatnya ya penginjilan gila-gilaan, dihantam dengan gila-gilaan dengan penginjilan. Masalahnya penting. Jadi waktu saya bicara, Putus-putus Pak Paul. ya putus-putus Pak Paul. Oh, Iya. Jadi waktu Ya. saya bicara bahwa Indonesia itu akan tetap juara dunia impor pangan sampai akhir jabatan, itu saya udah hopeless. Nah, sekarang pun kalau Pak Paul itu sudah hopeless mengenai diskriminasi itu, kalau saya belum begitu. Karena kan saya tinggal di Indonesia, saya bertemu banyak muslim yang kaya, baik sama saya, dan juga saya bergaul dengan musim-musim biasa, baik juga, Pak. Jadi saya masih melihat bahwa ini sebenarnya negara yang salah. Jadi ada budaya Kapolri sowan ke NU, atau misalnya Jokowi harus gabung, kan Megawati berapa kali tuh Wapresnya NU. Nah ini nggak benar. Karena buat saya udah sampai titik di mana sejak Mahmud MD itu sama Maruf Amin, saya sudah sampai titik udah nggak percaya lagi sama NU. Nah, jadi masalah NU kan saya dulu yang pertama teriak NU ini bangsat. betul, Lalu betul. kemudian orang-orang Kristen kemudian menghujat saya, nggak percaya. Sekarang kan Nah. terbukti kan, ya kan? Hanya karena waktu itu ada isu Wahabi dan segala macam, jadi NU kelihatan baik, padahal sama saja bangsatnya. Dan lebih laten. Kalau Wahabi segala macam angin-anginan. Nah, tapi kalau sehingga bahkan Jokowinya sendiri pun ya dia mau sadar nggak sadar dia sedang di framing oleh ideologi dari Islam NU ini. Sebetulnya itu yang terjadi, itulah sebabnya saya bilang tidak mungkin tidak ada diskriminasi karena otak diskriminasi itu sudah ada di kepalanya si presidennya Indonesia, si Jokowi. Buktinya apa? Buktinya semua kasus-kasus diskriminasi agama, ya siapa pelakunya? Apa PKS? Apakah Muhammadiyah? Apakah Wahabi? Bukan NU. Semua aparatnya semua NU. Yang melakukan Ya, diskriminasi adalah NU. Itu adalah Itu intinya, fakta. Pak. Ya. Makanya biar susah. Yang Ya, benar Pak adalah Paul, yang benar itu adalah intinya Pak Paul. bubar. Kalau nggak mau bubar, kalian mesti penginjil yang masif. Mesti dimurtadkan semua tuh orang-orang Islam. Baru bisa benar. Itu Pak. Penginjilan Kalau mau kuncinya bubar ya betul. dimurtadkan orang-orang Islamnya. Jangan apa namanya
terus kalau bubar berarti nggak ada harapan. Oh bukan, tetapi harus ya gimana caranya berjuang sampai titik darah penghabisan seperti yang kita lakukan sekarang ini supaya dilakukan. Kita baptis tiap orang, tiap bulan kita puluhan orang kita baptis, ya kan? Galarua terus yang menyediakan bantuan hukumnya kalau sampai dipersekusi, kalau sampai apa namanya diusir segala macam, kita carikan rumahnya segala macam. Coba kita punya rumah singgah berapa banyak tuh udah kita bikin tuh kan. Nah itu seperti itu Pak Gajah Mada. Pak Gajah Mada, ini satu lagi poin Pak Gajah Mada, masih ada waktu ya, 2024 nih Gajah Mada, sambil kira-kira menunggu mudah-mudahan ada tokoh militer sekuat Soeharto ya, tapi tidak korup yang terangkat ya. Ya kita jangan dukung Ganjar, paling tidak pura-pura lah dukung Ganjar, artinya pura-pura aja, ngakalin skenarionya Jokowi, Megawati, dan JK, dan Brewok, semua ini elit Prabowo. Ini harus ada gerakan pura-pura dukung Ganjar. Sebenarnya kita nggak suka kok Ganjar. Masyarakat tahu. Kita tidak ingin memperpanjang kegagalan Jokowi 10 tahun ini. Apa yang Jokowi hasilkan saat ini? Cuman bicara infrastruktur sepotong aja gitu. Tuh omong kosong. Lihat Jakarta aja berantakan kok. Surabaya masih lebih bagus mungkin. Ya kan, lihat daerah-daerah. Orang yang udah keluar negeri nggak usah jauh ke Singapura ya, balik aja suruh lihat satu daerah. Nggak usah ke Lampung tuh jalan lubang-lubang. Yang deket Jakarta aja. Nangis ngeliatnya, ini apa sih negara kaya tapi bobrok begini infrastrukturnya. Dibangga-banggain infrastruktur. Sementara sumber daya manusianya yang begitu banyak, pola pikirnya rendah. Ya berarti gimana negara mau maju orang manusianya rendah? Nggak berpikir cerdas, nggak bertindak cerdas, korup aja mau gampang aja. Kita udah terperangkap oleh skenario busuk ini. Ini harus keluar dari ini. Harus keluar dari skenario mereka. Terbukti gagal skenario mereka. Mau diperpanjang lagi 2024. Wassalam dah, berantakan. Harus ada gerakan anti Ganjar atau nggak pura-pura dukung Ganjar. Sambil menunggu tokoh presiden dan wakil presiden yang benar-benar punya visi untuk mensejahterakan Indonesia. Bukan retorika lagi. Udah capek. Ya, kalau memang semua capres saya lihat tidak ada yang punya gagasan. Saya mendukung Bung Beta. Belum ada gagasan yang bisa membawa Indonesia 100 tahun lagi dan tidak mendiskriminasi. Saya dukung Bung Beta. Iya. Loh, Tinggal belum ada, masyarakat masih berat. ini, Pak. Maka dari itu Tinggal masyarakat soalnya nih. ini tahun ini itu dia ya, kita masih persiapan ya, 2 penginjilan gila-gilaan, bisa jadi dalam waktu 1-2 bulan 3 bulan pertobatan terjadi pemurtatan yang luar biasa ya, seperti zaman tahun 65 dulu. Tetapi bisa jadi kedua Indonesia bubar, tetapi di tengah-tengah bubarnya itu nanti ada kebaikan di sana. Saya itu lihat ya, semua negara-negara yang dibubarkan oleh Tuhan itu, saya semua menuai kebaikan-kebaikan. Nggak ada yang terjadi kere, itu nggak ada. Ya, Rusia bubar, apakah terjadi kere? Nggak juga, ya kan? Nggak kere juga. Apakah terus kalau misalnya negara-negara itu bubar terus? Nggak juga, karena bubarnya itu justru untuk kebaikan. Ya, sama seperti Tuhan ketika membubarkan kerajaannya Nimrod itu, Menara Babel itu dibubarkan, diserahkan ke seluruh bumi. Dan itu terjadi di Indonesia. Sama, agamanya juga agama Babel kan. Sekarang kan Indonesia sedang membangun Menara Babel nih. Dengan bodohnya membangun Menara Babel, mau jadi pusat Islam dunia kan. Bodoh sekali dia. Sudah tahu pusat Islam dunia itu babak belur semua. Sekarang Indonesia mau jadi pusat Islam dunia. Mencoba menjadi Menara Babel, bubar. Yang namanya satu bahasa itu bubar, nggak ada lagi namanya satu bahasa itu. Karena aslinya Indonesia punya bahasa sendiri. Contohnya, ya, apakah orang Papua bahasanya sama dengan orang Indonesia? Kan enggak kan? Sebetulnya beda banget kan. Mereka punya bahasa-bahasa dan tiap suku ada bahasanya sendiri. Dan itu justru menunjukkan bahwa sebenarnya betapa rapuhnya ikatan Indonesia ini dulu bisa diikat gara-gara militer. Yang bisa nyatukan militer, tetapi tetap nanti ada penderitaan, ada harga lagi. Kalau misalnya militer yang memerintah,
Bisa, tapi tetap ada harganya lagi. Seberapa jujurnya si militer ini? Memang manusia, Soeharto aja bisa berubah. Semua orang bisa berubah kalau sudah dikasih kekuasaan. Sulit, ya sulit. Apalagi dia militer, ya kan? Jadi Sampai Oktober, Pak Surpaul. Oktober itu harus ditemukan pasangan capres, ya. Jadi ya, kita sampai Oktober lah. makanya saudara-saudara Galarua ini menjadi saat ini apa yang ide-ide kita di grup ini, ya, untuk masalah sosial politiknya Anda bisa tuangkan di Galarua. Ayo gabung dengan Galarua. Gajah Mada ini ngomong doang udah gabung sama Galarua belum nih? Lu ngomong doang nggak gabung sama Galarua. Saya ngobrol-ngobrol tuh dengan Bu Linda tuh di luar offline. Gabung dong. Ya kan, kayak Bung Beta ini. Masih kan, sibuk, Pastor Paul, masih sibuk. gabung dong. Artinya kita selain beropini di sini, kita nggak cuma beropini, kita bertindak. Penting sekali. Bertindak itu penting, ya. Bukan cuma beropini, tapi bertindak itu penting. Seru ya, kalau debatnya begini seru ya. Sitap, selalu Pak Toping biar melanjutkan tadi. Garang Sitap, silakan. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.